Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi sahabat semua, terutama muslimin wal muslimat. Alhamdulillah pagi ini cuaca adem, ya, cerah, dingin, dingin, anget dikit. Assalamualaikum untuk sahabat semuanya, terutama kepada penggemar YouTube. Saya pernah berdebat, ya. Seringkali saya berdebat dengan orang-orang non-muslim yang menanyakan, kalau mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu adalah palsu, mana yang asli? Untuk apa dipertahankan sampai sekarang? Kenapa? Kalau kita mengingat kalau kita membaca dalam surat Al-Maidah ayat 48, likulin jana minkum syiratan wa minhajan wa syaallahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima takum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Ini jelas sekali dalam ayat ini bahwa setiap umat mempunyai syariatnya masing-masing, mempunyai aturannya masing-masing di zamannya, di masanya, ya. Berbeda dengan Al-Quran yang universal dan berlaku sepanjang zaman kepada semua umat, kepada semua bangsa. Maka dengan itu sesuai dengan janji Allah bahwa Al-Quran itu seperti mana dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah berjanji akan menjaga Al-Quran, ya, untuk tidak ditambah dan tidak dikurangi sampai kapanpun dan sampai manapun. Dan itu bisa dibuktikan bahwa Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Nah, kalau kita menanyakan mana yang asli, Injil yang Taurat, nah, kalaupun dipertahankan sampai sekarang akan memunculkan permasalahan-permasalahan, ya. Kalau ada kitab suci, bandingan akan, ini kitab suci, ini kitab suci. Nah, maka dengan itu Allah mengangkat yang aslinya. Dan yang kedua, memang Injil dan Taurat itu sudah dirubah, ya, sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi di kala itu, seperti mana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lillazina yaktubuna kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Dan itu menandakan bahwa memang Taurat dan Injil di kala itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia yang ingin mengejar uang, jabatan, ketenaran, popularitas, ya. Bisa dibuktikan dengan orang yang mengaku sebagai rasul di umat sebelah, ya. Ternyata tulisannya itu kontroversi dan maksudnya kontradiksi gitu, ya. Kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Karena memang itu adalah tangan manusia dan setiap masa itu ada revisi. Masa kitab diturunkan oleh Allah itu ada revisi. Itu menandakan bahwa manusia tidak sempurna, sebaik apapun tidak akan bisa menyaingi firman Allah. Dan Al-Quran itu tidak kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Maka dengan itu bisa diyakini bahwa Al-Quran lah kitab suci umat Islam yang paling valid, yang paling tidak ada kontradiksi ayat-ayat di dalamnya, ya. Maka dengan itu Anda menanyakan bahwa mana yang asli, ya buat apa dipertahankan? Karena toh sudah ada Al-Quran sebagai syariat dan tuntunan hidup manusia sampai akhir zaman.
Dan begitupun juga nabinya adalah nabi terakhir. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi terakhir, tidak akan ada nabi lagi. Maka dengan itu jangan pernah Anda menanyakan mana yang asli Taurat Injil itu, karena tidak mungkin bisa dipertahankan, kan memang Allah tidak janji untuk dipertahankan, karena memang akan lahir. Sesudah itu adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Maidah 4:48 itu ya, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi Al-Quran itu yang menguji kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran juga yang mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya dan membenarkan juga kitab-kitab sebelumnya. Dan di sini juga di dalam ayat ini menerangkan bahwa setiap umat mempunyai jalannya masing-masing, artinya mempunyai syariatnya masing-masing yang baik dari Allah. Tapi dikira itu umat Yahudi tidak mau dan merubahnya sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Itu aja ya. Sarapan pagi, salam dari kota dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.